Selamat sore Bapak Ibu, Saudara-saudari, persekutuan warga gereja Jemaat GPM Somlaki yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita berjumpa kembali dalam peribadahan kemitraan laki-laki dan perempuan yang dilangsungkan dalam persekutuan keluarga masing-masing. Hari ini Selasa 26 Mei 2020 dengan masih mengacu pada sorotan tema bulanan kita, yakni menguatkan keluarga dalam menghadapi tantangan zaman, dan tema mingguan kita yakni keluarga mengalami damai sejahtera Allah. Persekutuan yang diberkati Tuhan, peribadahan kali ini akan mengacu pada sebuah metode yang kita pakai, yakni meditasi. Meditasi merupakan sebuah ungkapan orang Kristen yang diungkapkan dalam bentuk doa dengan suatu upaya terstruktur yang dilakukan oleh seseorang untuk menyadari dan merenungkan kehendak Allah. Meditasi berasal dari kata Latin yang artinya meditari, yang berarti bahwa merenungkan, mempelajari, dan juga memperhatikan. Hal inilah yang membedakan antara meditasi, PA, dan juga renungan serta diskusi sebagai sebuah ungkapan respons terhadap pelayanan firman Tuhan. Untuk itu, sangat diharapkan Bapak, Ibu, Saudara-saudari, warga Jemaat GPM Somlaki untuk dapat mengikuti langkah-langkah meditasi yang sudah ada pada materi yang telah ada pada Bapak Ibu sekalian. Persekutuan yang diberkati Tuhan, pada kesempatan kali ini, teks yang akan menjadi fokus meditasi kita pada sore hari ini terdapat dalam teks Perjanjian Baru, yakni Roma 14 pasalnya yang ke-14 dan ayatnya yang ke-19. Inilah yang akan menjadi fokus kita dalam bercakap dan melakukan percakapan dalam sebuah meditasi di saat ini. Saya tidak akan menjelaskan lagi secara detail langkah-langkah meditasi, tetapi saya akan mencoba untuk menjelaskan makna serta pesan yang ingin disampaikan dalam teks pembacaan kita saat ini. Roma 14 ayatnya yang ke-19 merupakan sebuah kitab yang ditulis oleh Rasul Paulus dan merupakan sebuah rangkaian nasihat yang ingin disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Roma. Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma ingin memberikan nasihat untuk memperkuat anggota-anggota jemaat di Roma agar berdiri tegak di tengah-tengah persoalan dan problem kehidupan yang mereka hadapi. Rasul Paulus mengingatkan agar mereka tidak menghakimi satu dengan yang lain. Hal ini dapat terbaca dalam ayatnya yang ke-19, bahwa inti penyampaian dari Rasul Paulus ialah bagaimana kita harus mengejar hal yang berguna dan menghadirkan damai sejahtera, serta hal itu dapat memberikan kekuatan dalam saling membangun antara umat yang percaya. Dengan saling menghakimi tentunya, sikap hidup demikian tidak dapat menghadirkan damai sejahtera dalam persekutuan orang-orang percaya. Dan hal ini tentunya sangat tidak dikehendaki oleh Rasul Paulus. Maka dengan demikian, Rasul Paulus memberikan nasihat kepada persekutuan jemaat di Roma agar kejarlah apa yang menjadi damai sejahtera dan yang mendatangkan damai sejahtera itu, serta pakailah segala kemampuan yang ada pada diri untuk dapat hidup saling membantu antara satu dengan yang lain. Persekutuan jemaat yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada sebuah ilustrasi yang berkata seperti ini. Ada seorang tamu yang berasal dari mancanegara
diundang dalam sebuah jamuan makan malam di sebuah desa terpencil. Dalam proses jamuan yang berlangsung pada saat itu, sang tamu bertanya kepada tuan rumah, "Mengapa kamu tidak makan menggunakan garpu atau sendok? Bukankah itu tidak higienis?" Tuan rumah pun meresponnya dan menjawab pertanyaan daripada sang turis dengan berkata seperti ini, "Memang sendok dan garpu itu tentunya sudah dicuci sebelum dipakai untuk makan. Tetapi yang memakai sendok dan garpu pastilah banyak orang. Sedangkan tangan dan jari-jari yang dicuci sebelum makan hanya kita yang pakai sendiri. Manakah yang lebih higienis?" Dari ilustrasi tersebut, kita dapat menarik pesan yang penting, yakni bahwa begitu mudahnya orang menghakimi orang lain. Ya, sangat mudah ketika kita menghakimi orang lain apabila orang itu tidak dapat melakukan sesuatu yang menurut kita benar atau salah. Hal ini sebenarnya yang berkenan dikatakan oleh Paulus, bahwa Paulus tidak melarang warga jemaat di Roma untuk menghakimi orang lain berkaitan dengan keyakinan akan imannya terhadap sesuatu. Tetapi alangkah lebih baik bahwa Paulus ingin menegaskan agar orang-orang percaya di Roma dapat bersikap dan tidak membuat orang lain menjadi tersandung. Persekutuan diberkati Tuhan. Apakah perbuatan kita telah menghadirkan damai sejahtera dan menjadi gaya hidup saudara-saudara? Hal ini tentunya yang harus perlu kita cermati bersama. Ataukah sebaliknya, kita dalam perbuatan dan tutur kata kita justru tidak menghadirkan damai sejahtera Allah? Dalam aspek kehidupan sosial kita, dalam kehidupan sederhana, relasi antara suami dan istri, sudahkah ataukah apakah suami dalam perbuatannya telah menghadirkan damai sejahtera Allah yang menjadi gaya hidupnya? Ataukah sebaliknya, relasi istri terhadap suami sudahkah menghadirkan damai sejahtera Allah yang menjadi gaya hidupnya? Tentu, hal yang paling penting dalam relasi kehidupan kita selaku orang-orang percaya yang ingin ditegaskan dalam teks ini ialah kita dapat memberikan penguatan dan kita dapat saling membangun antara satu dengan yang lain. Pada dasarnya, ada 3 inti prinsip kekristenan yang tidak mementingkan diri sendiri. Yang pertama, bahwa kebenaran, yaitu memberikan kepada manusia dan Allah apa yang menjadi haknya. Yang kedua, damai, yaitu segala sesuatu yang dilakukan demi kebutuhan utama dari manusia. Ketiga, sukacita merupakan bagian yang bukan hanya dimiliki untuk diri sendiri, melainkan sukacita adalah sebuah hal yang merupakan perwujudan sukacita dalam sebuah persekutuan. Mari kita merenungkan sejenak teks pembacaan kita di saat ini. Untuk itu, pemimpin ibadah mempersilahkan kepada anggota-anggota untuk dapat merenung selama 3-5 menit agar dapat menyampaikan pikiran-pikiran serta pengalaman-pengalaman hidup dalam proses meditasi ini. Semoga damai sejahtera Allah tetap dilimpahkan dan tetap hadir dalam persekutuan orang-orang percaya dalam kehidupan keluarga,
dalam kehidupan jemaat GPM Somlaki. Selamat bermeditasi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.